Salam interaksi semuanya, dimanapun Anda berada, semoga aktivitas kita dimudahkan semuanya. Kali ini Mimin menceritakan sebuah kisah nyata. Suku yang ditakuti dunia, yang hidup di pusat hutan Amazon. Nah, gimana ceritanya? Ayo nonton berikutnya. Sebelum menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Di jantung hutan Amazon yang lebat, tersembunyi dari dunia luar, ada sebuah suku yang keberadaannya hanya dikenal lewat bisikan dan cerita-cerita misterius. Mereka disebut suku Sentinel, salah satu kelompok manusia paling tertutup dan berbahaya di dunia. Suku ini tidak pernah menerima orang luar. Siapapun yang mencoba mendekati wilayah mereka akan menghadapi konsekuensi mematikan. Sejarawan, penjelajah, dan bahkan tentara telah mencoba mendekati mereka, tetapi kebanyakan tidak pernah kembali. Suku Sentinel mendiami Pulau Sentinel Utara di Samudra Hindia dekat India. Mereka telah hidup di sana selama ribuan tahun, terisolasi dari peradaban modern. Tidak ada yang tahu pasti bahasa mereka, budaya mereka, atau seberapa banyak jumlah mereka. Yang jelas, mereka sangat melindungi tanah mereka dari orang asing. Setiap kali ada kapal atau helikopter mendekati pulau mereka, para anggota suku akan muncul dengan busur dan panah, menembak tanpa ragu. Bahkan, pemerintah India akhirnya menetapkan pulau itu sebagai zona terlarang, melarang siapapun mendekatinya untuk menghindari konflik dan melindungi suku tersebut dari penyakit luar yang bisa memusnahkan mereka. Beberapa orang telah mencoba menjalin kontak dengan mereka, tetapi hasilnya tragis. Pada tahun 2006, dua nelayan India yang secara tidak sengaja terdampar di pantai pulau itu dibunuh oleh suku Sentinel. Pada tahun 2018, seorang misionaris Amerika bernama John Allen Chow mencoba membawa agama ke mereka. Ia memasuki pulau secara ilegal dan akhirnya tewas di tangan suku tersebut. Suku ini adalah bukti bahwa ada komunitas manusia yang memilih untuk tetap hidup sesuai dengan tradisi kuno mereka tanpa terpengaruh oleh dunia modern. Mereka juga mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat di dunia ini bisa dijelajahi dan dikendalikan oleh manusia modern. Pulau Sentinel tetap menjadi misteri, sebuah tempat yang benar-benar terlarang dan ditakuti dunia. Pulau Sentinel tetap sunyi seperti selalu. Tidak ada pelabuhan, tidak ada bangunan modern, hanya hutan lebat dan pantai berpasir putih yang tampak damai. Tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tidak diketahui dunia luar. Suatu hari, sebuah kapal penelitian tanpa awak mendekati pulau itu. Teknologi modern memungkinkan manusia mengamati dari jauh, tanpa risiko dibunuh oleh suku Sentinel. Namun saat kamera drone mulai merekam dari atas, ada sesuatu yang mengejutkan para ilmuwan. Jejak-jejak kuno yang tidak seharusnya ada di sana. Di tengah hutan pulau itu, ada bentuk-bentuk aneh, tumpukan batu yang terlihat seperti reruntuhan bangunan tua. Beberapa sejarawan percaya bahwa suku Sentinel mungkin berasal dari peradaban yang lebih tua dari yang kita kira. Mungkin bahkan dari zaman ketika manusia pertama kali bermigrasi dari Afrika ribuan tahun lalu. Mereka mungkin bukan sekadar suku primitif, tetapi penjaga rahasia kuno yang telah terlupakan oleh dunia. Mungkinkah di balik agresi mereka terhadap dunia luar, mereka sebenarnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jika ditemukan bisa mengubah sejarah manusia? Namun, sebelum dunia bisa menemukan jawabannya, semua komunikasi dengan drone itu tiba-tiba terputus. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin rahasia itu terungkap. Pulau Sentinel tetap menjadi teka-teki yang belum tersentuh oleh manusia modern. Tidak ada yang tahu apakah suku ini benar-benar sekadar suku primitif yang ingin tetap terisolasi, atau apakah mereka adalah penjaga terakhir dari sebuah pengetahuan kuno yang dunia telah lupakan. Tidak ada yang bisa masuk tanpa menghadapi kematian. Namun seorang pria bernama Dr. Elias Carter, seorang arkeolog yang terobsesi dengan sejarah tersembunyi, menolak untuk menerima ketidaktahuan. Ia yakin bahwa suku Sentinel bukan sekadar kelompok primitif. Mereka adalah penjaga terakhir dari rahasia kuno yang bisa mengubah dunia. Dengan tekad bulat, ia menyusun rencana untuk menyusup ke pulau itu. Tidak seperti pendatang sebelumnya yang menggunakan pendekatan terang-terangan, Elias memilih cara yang lebih licik. Ia akan masuk sendirian, di malam hari, menggunakan teknologi modern untuk menghindari deteksi. Saat malam tiba, Elias mengendarai perahu kecil tanpa mesin agar tidak terdengar oleh suku Sentinel. Dengan hanya cahaya bulan sebagai penerangan, ia mendayung perlahan mendekati pantai. Saat kakinya menyentuh pasir pulau, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Jika tertangkap, ia mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Dengan cepat, ia menyelinap ke dalam hutan, menggunakan kamera inframerah untuk melihat dalam gelap. Apa yang ia cari?
Jawabannya ada pada jejak Uno yang terlihat dari drone sebelumnya. Struktur batu yang tidak mungkin dibuat oleh suku primitif. Setelah berjalan berjam-jam di tengah kegelapan, Elias akhirnya menemukannya. Di balik pepohonan lebat, ia melihat sebuah gerbang batu besar, tertutup oleh akar dan lumut, seolah-olah telah tersembunyi selama ribuan tahun. Saat ia menyentuh batu itu, sebuah ukiran mulai tampak di bawah cahaya senter. Elias terperanjat. Simbol-simbol ini mirip dengan hieroglif Mesir, tapi ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada hubungan antara peradaban kuno Mesir dengan suku terpencil di Amazon? Namun sebelum ia sempat merenungkan lebih jauh, sebuah suara lirih terdengar di belakangnya. Elias membalikkan badan dengan cepat. Dalam kegelapan, berdiri seorang lelaki sentinel, wajahnya dicat merah dan hitam, matanya menatap tajam penuh kemarahan. Di tangannya ada tombak, siap untuk menyerang. Elias tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Elias Carter berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Lelaki sentinel di hadapannya tidak berbicara lagi, hanya menatap tajam dengan tombak teracung. Elias tahu satu hal. Jika ia bergerak sedikit saja, ia bisa mati di tempat. Namun, sebelum lelaki sentinel itu sempat menyerang, sesuatu yang aneh terjadi. Dari balik pepohonan muncul seorang perempuan tua, dengan wajah penuh garis usia dan tubuh yang dibalut pakaian dari dedaunan. Ia melangkah mendekat dengan tatapan tajam, lalu berbicara dalam bahasa yang tidak Elias mengerti. Yang mengejutkan, lelaki sentinel itu menurunkan tombaknya. Perempuan tua itu menatap Elias dalam-dalam, lalu menggumamkan sesuatu sambil menunjuk ke arah gerbang batu di belakangnya. Seolah-olah ia tahu bahwa Elias telah datang untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Sebelum Elias sempat berbicara, terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Gerbang batu yang tadinya tertutup rapat mulai bergerak, seolah merespons kehadiran Elias. Ia menoleh ke arah perempuan tua itu yang hanya mengangguk pelan, seolah memberi izin untuk masuk. Dengan penuh kehati-hatian, Elias melangkah melewati gerbang batu. Apa yang ia lihat di dalamnya membuatnya terperanjat, sebuah ruangan besar yang dipenuhi ukiran kuno, simbol-simbol yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah batu besar berbentuk piramida kecil, memancarkan cahaya samar keemasan. Saat Elias mendekati piramida itu, ia menyadari sesuatu yang luar biasa. Ukiran di sekitarnya memiliki kesamaan dengan peradaban Mesir, Sumeria, dan Maya. 3 peradaban kuno yang selama ini dianggap tidak memiliki hubungan satu sama lain. Apakah mungkin suku Sentinel adalah keturunan dari peradaban yang lebih besar, peradaban yang lebih tua dari yang pernah dikenal manusia? Elias menyentuh batu piramida itu, dan tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyelimuti ruangan. Ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran waktu, melihat kilasan gambaran dunia ribuan tahun yang lalu. Sebuah peradaban besar yang pernah ada, yang akhirnya lenyap dari sejarah, meninggalkan hanya satu kelompok kecil yang bertahan hingga kini. Suku Sentinel. Elias tersadar, napasnya memburu. Perempuan tua Sentinel itu masih berdiri di depan gerbang, mengawasinya dengan tatapan tajam. Elias Carter berdiri terpaku di dalam ruang batu kuno itu, masih merasakan efek dari cahaya misterius yang baru saja menyelimutinya. Gambaran masa lalu yang ia lihat begitu nyata, seolah-olah ia telah menjadi saksi peradaban yang telah lama terkubur dalam sejarah. Di depannya, perempuan tua Sentinel menatap tajam, seakan menunggu responsnya. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke langit. Dunia luar tidak siap untuk mengetahui apa yang tersembunyi di sini. Jika mereka tahu, mereka akan datang dengan keserakahan, membawa kehancuran seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Elias mulai memahami. Suku Sentinel bukan sekadar suku primitif yang agresif terhadap orang luar. Mereka adalah penjaga rahasia terakhir dari sebuah peradaban yang hilang. Jika dunia mengetahui keberadaan tempat ini, para arkeolog, ilmuwan, dan bahkan pemerintah akan datang, menggali, mengeksploitasi, dan mungkin menghancurkan apa yang tersisa. Elias memiliki 2 pilihan. Pilihan 1, tetap diam, meninggalkan pulau ini, dan membiarkan rahasia itu tetap tersembunyi. 2, mengungkapkan kebenaran kepada dunia, meskipun ia tahu itu bisa membawa bencana. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, terdengar suara langkah-langkah di luar ruangan. Beberapa anggota suku Sentinel masuk, membawa tombak. Perempuan tua itu menghela napas. Mereka tahu kau bukan bagian dari kami, kau tidak bisa tinggal di sini. Elias mengerti bahwa ia tidak punya pilihan selain pergi. Namun sebelum ia pergi, perempuan tua itu meraih tangannya dan berbisik, kau tidak akan mengingat semua ini saat kau meninggalkan pulau. Tempat ini akan melindungi dirinya sendiri. Seketika Elias merasa kepalanya berat.
penglihatannya kabur, dan kesadarannya perlahan menghilang. Elias terbangun di sebuah perahu kecil, terapung di tengah lautan. Kepalanya masih pusing, dan ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Tetapi tidak ada apapun. Ia tahu bahwa ia telah pergi ke Pulau Sentinel. Ia tahu bahwa ia mencoba menemukan sesuatu, tetapi semua detailnya menghilang, seolah-olah sesuatu telah menghapusnya dari pikirannya. Di tangannya ada sebuah batu kecil berbentuk piramida. Satu-satunya bukti bahwa ia pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Saat Elias kembali ke dunia luar, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mungkin telah melupakan detailnya, tetapi hatinya tahu. Ia telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia temukan, dan mungkin rahasia itu lebih baik tetap tersembunyi selamanya. Bertahun-tahun setelah meninggalkan Pulau Sentinel, Dr. Elias Carter menjalani hidupnya seperti orang biasa. Ia kembali ke pekerjaannya sebagai arkeolog, tetapi sesuatu selalu terasa hilang. Setiap malam ia bermimpi tentang hutan lebat, suara bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami, dan sebuah piramida kecil yang bersinar dalam kegelapan. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat lebih jauh, kepalanya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah batu piramida kecil yang selalu ia simpan di lacinya. Batu itu terasa hangat setiap kali ia menyentuhnya, seolah menyimpan energi yang tak terlihat. Suatu hari, seorang profesor tua dari Mesir, Dr. Rashid Al-Fayoum, mengunjungi Elias setelah membaca catatan ekspedisinya. Saat melihat batu piramida kecil itu, wajah Dr. Rashid berubah pucat. "Di mana kau menemukan ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Elias ragu. "Aku tidak tahu. Aku hanya menemukannya di suatu tempat, tapi aku tidak bisa mengingatnya." Dr. Rashid menatapnya dengan serius. "Batu ini bukan benda biasa. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah dicari oleh banyak orang selama berabad-abad." Elias mulai merasa gelisah. Apakah batu ini kunci untuk mengembalikan ingatannya yang hilang? Dr. Rashid mengajak Elias ke sebuah tempat rahasia di Mesir, di dalam kuil tua yang tersembunyi dari dunia modern. Di dalamnya ada ukiran-ukiran yang mirip dengan yang pernah Elias lihat di Pulau Sentinel. Saat Dr. Rashid meletakkan batu piramida di tengah altar kuno, sesuatu terjadi. Cahaya keemasan menyala, dan Elias merasakan gelombang energi menyelimuti tubuhnya. Lalu, ingatan yang hilang mulai kembali. Ia kembali melihat perempuan tua Sentinel itu. Ia ingat gerbang batu yang terbuka. Ia ingat ruangan kuno dengan ukiran yang menghubungkan peradaban yang berbeda. Dan yang paling mengejutkan, ia ingat sebuah pesan rahasia yang ia lupakan. Dunia pernah jatuh sekali karena keserakahan. Jika kau membawa kembali rahasia ini, sejarah akan terulang. Elias terjatuh ke lantai, terengah-engah. Sekarang ia tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi dari dunia. Tapi pertanyaannya, apa yang akan ia lakukan dengan pengetahuan ini? Elias akhirnya berdiri di persimpangan jalan. Jika ia mengungkapkan rahasia ini ke dunia, peradaban manusia bisa berubah selamanya. Namun ia juga tahu bahwa jika ia berbicara, akan ada orang-orang yang mencoba merebut kekuatan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya, Elias memutuskan untuk menghancurkan batu piramida itu. Saat batu itu hancur berkeping-keping, cahaya keemasan menghilang, bersama dengan jejak terakhir dari rahasia kuno itu. Kini, dunia tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar terjadi di Pulau Sentinel. Dan mungkin itu adalah pilihan terbaik. Cerita tamat. Semoga terhibur kita semua.